السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Para ulama ketika mereka mendefinisikan apa itu arti dari Islam, maka lahirlah sebuah kaidah dan juga merupakan sebuah prinsip besar dalam agama kita. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dan pelaku kesyirikan dan kekufuran tersebut. Inilah dua prinsip besar dalam agama kita. Dua prinsip yang di dalamnya terdapat dua kutub yang saling bergandengan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu an-nafyu wal itsbat. Yang pertama, kita menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Inilah itsbat. Kemudian yang kedua, an-nafyu. Kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun dari kalimat tertinggi dan teragung di alam semesta ini. Dua rukun kalimat tauhid. An-nafyu wal itsbat. Menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan, mengikrarkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dua prinsip ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap seluruh sembahan selain Allah, ini an-nafyu. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ini itsbat, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap rasul, di setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? An i'budullah. Dakwah mereka agar manusia hanya menyembah Allah saja. Ini itsbat. Wajtanibut taghut, dan menjauhi seluruh sesembahan selain Allah. Ini an-nafyu. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Itulah sungguhnya bahwasanya hanya Allah sembahan yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan sungguh yang apapun yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Ini an-nafyu dan itsbat. Dan ayat semisal ini sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah dua hal yang harus kita imani. Dua hal ini, an-nafyu wal itsbat, ini harus ada di dalam hati seorang muslim. Jika seandainya ada seorang yang berkata, "Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku belum bisa menganggap sesembahan yang lain itu salah. Aku hanya menyembah Allah semata, tapi aku belum bisa menganggap agama lain itu salah. Karena mereka juga mengajarkan kebenaran, mereka juga mengajarkan kebaikan." Dan ungkapan-ungkapan semisal ini, jika ada keyakinan seperti ini dalam hati seorang, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Ketika seorang meyakini dan mengikrarkan hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, tapi dia tidak menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap sesembahan yang lain juga benar, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Lihatlah bagaimana ketegasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya,
Allah menceritakan wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini an-nafyu. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali hanya kepada Rabb yang menciptakanku, yang akan berikan hidayah kepadaku. Ini itsbat. Lagi-lagi Allah menekankan masalah an-nafyu wal itsbat di dalam ayat ini. Inilah sikap dan prinsip yang harus dipegang erat oleh orang yang beriman. Bahwa dalam urusan agama, urusan keimanan, ada jurang pemisah antara keimanan dan kekufuran. Dalam perkara keagamaan, dalam perkara akidah, ada jurang pemisah antara seorang muslim dan orang kafir. Ketika sudah sampai kepada ranah ketuhanan, ada pembatas yang tidak boleh diterjang, tidak boleh dicampur adukkan antara keimanan dan kekufuran. Akan tetapi hadirin sidang Jumat, azinallahu wa ayyakum, akhir-akhir ini, terutama ketika masuk akhir tahun, atas nama toleransi, sebagian kaum muslimin digiring perlahan untuk menghilangkan, melepaskan prinsip akidah ini. Sebagian kaum muslimin digiring untuk bertasyabbuh kepada agama-agama lain dengan ikut melaksanakan perayaan-perayaan mereka. Sebagian kaum muslimin digiring untuk mengucapkan selamat atas perayaan agama lain. Sebagian kaum muslimin memakai atribut-atribut perayaan agama lain. Bahkan yang lebih menyedihkan, sebagian kaum muslimin ikut melaksanakan, merayakan hari keagamaan agama lain di tempat-tempat ibadah mereka. Bukan seperti ini konsep toleransi yang diajarkan dalam Islam. Bukan seperti ini toleransi antar umat beragama yang diajarkan dalam Islam. Toleransi dalam Islam adalah dengan membiarkan agama lain beribadah, melaksanakan hari raya mereka menurut keyakinan mereka tanpa diganggu. Tidak boleh diusik. Biarkan mereka melaksanakan agama dan keyakinan mereka tanpa diganggu. Itulah toleransi dalam Islam. Toleransi antar umat beragama yang ditawarkan oleh Islam dengan berbuat baik, bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik kepada orang-orang non-muslim. Tapi ketika sudah sampai ke ranah keagamaan, ketika sudah sampai ke ranah akidah, maka kita butuh sikap di situ. Kita butuh sikap bara'ah. Kita butuh sikap berlepas diri dari hal-hal yang berbau dengan keyakinan mereka. Dan ketika kita berbicara, hadirin azanallah wa iyyakum, tentang hari raya Natal dan Tahun Baru, khususnya perayaan Natal. Natal dalam keyakinan mereka, keyakinan umat Nasrani adalah hari di mana lahirnya Nabi Isa bukan sebagai nabi, tapi lahirnya Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin, akidah kita sudah paten. Akidah kita sudah final. Bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan Allah tegaskan dalam surat yang setiap hari kita baca, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka tidak dibenarkan atas nama toleransi kita bermudah-mudahan mengucapkan selamat atas perayaan keyakinan kufur seperti ini. Seakan-akan ketika kita mengucapkan selamat atas perayaan tersebut, seakan-akan kita mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah wal'iyadu billah. Dan Allah sangat murka dengan keyakinan ini. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dan mereka berkata, Allah memiliki anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Karena ucapan mereka bahwasanya Allah punya anak. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik.
anak Adam, manusia mendustakanku dan mereka tidak berhak melakukan itu. Wa syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Dan anak Adam, manusia mencaci makiku dan mereka tidak berhak melakukan itu. Amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun pendustaan mereka manusia kepadaku, kata Allah, adalah ucapan mereka bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Wa amma syatmuhu iyai, adapun caci maki mereka kepadaku, qauluhu ittakhadallahu walada. Caci makian mereka manusia kepadaku, kata Allah, adalah ucapan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Mungkin ada yang berkata, masalah seperti ini jangan dibesar-besarkan. Apa beratnya sekedar mengucapkan Natal? Hanya sebuah kalimat sepele, jangan dipersulit, jangan dibesar-besarkan. Hati-hati. Satu kalimat saja sudah cukup untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Nabi SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Manusia, sesungguhnya seorang manusia, dia berucap dengan satu kata, yang kata itu tidak dia timbang baik buruknya, dia tidak pertimbangkan dampaknya dari kata yang diucapkan, kata tersebut cukup untuk melemparkan dia ke dalam neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat, lebih jauh dari timur dan barat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Innal abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi nari jahannam. Sungguhnya manusia, dia berucap dengan satu kata yang dia tidak pertimbangkan kata tersebut, yang satu kata itu mendatangkan kemurkaan Allah, yang dengan kata tersebut dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam wa'iyadu billah. Hadirin sidang Jumat azanullah wa iyyakum. Masalah mengucapkan selamat atas perayaan agama lain ini bukan perkara baru dalam agama kita. Masalah ini sudah dibahas oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan perkara baru. Akan tetapi masalah ini setiap tahun, setiap akhir tahun selalu diangkat dan menjadi polemik pro kontra di tengah umat. Padahal ini sudah dibahas oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ahkam Ahlud Dhimmah berkata, adapun memberi selamat terhadap perayaan-perayaan kufur yang khusus, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Seperti seorang muslim memberi selamat atas perayaan-perayaan mereka, seperti mengucapkan perayaan yang diberkahi atasmu, selamat bergembira dengan perayaan ini atau yang semisalnya. Maka perbuatan seperti ini apabila pengucapnya selamat dari kekufuran, maka perbuatan ini merupakan keharaman yang kedudukannya seperti jika ia memberi ucapan selamat kepada orang yang sujud ke salib, memberikan selamat kepada orang yang minum khamar. Lebih parah dosanya di sisi Allah, dimurkai oleh Allah daripada memberikan selamat kepada orang yang minum khamar, selamat berzina dan yang lain sebagainya. Banyaknya orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup terjerumus dalam hal ini dan mereka tidak tahu akan buruknya perbuatan mereka. Ini yang Ibnu Qayyim nukilkan ijma' ulama sudah dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan nukilan-nukilan seperti ini kita dapati banyak sekali bahkan dari ulama mazhab Syafi'i yang sangat tegas dalam masalah ini. Maka selayaknya ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertauhid, memegang erat prinsip akidah kita. Jangan kita tertipu, terpedaya dengan istilah-istilah yang dimainkan, yang digaungkan oleh mereka, orang-orang yang hendak mendangkalkan akidah kita. Mereka akan memberikan istilah, menyematkan label kepada orang-orang yang mengikuti pemikiran mereka dengan istilah mereka adalah muslim yang moderat, mereka adalah muslim yang toleran, mereka adalah muslim yang open-minded dan lain sebagainya. Sebaliknya, bagi orang-orang muslim yang berpegang teguh dengan akidah ini, yang tidak mengikuti pemikiran mereka akan berikan istilah-istilah kita sebagai muslim yang intoleran, sebagai muslim radikal dan istilah-istilah yang lainnya. Maka jangan kita pedulikan istilah-istilah seperti ini. Jangan mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Islam sudah mengajarkan toleransi antar manusia bahkan sejak 14 abad yang lalu. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, menolong kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada hewan sekalipun.
Nabi SAW bersabda, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Berbuat baik kepada seluruh makhluk, bahkan hewan sekalipun, ada pahalanya. Islam mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Wajib berbuat baik kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita orang kafir, bahkan tetangga kita Yahudi sekalipun. Seorang tabi'in yang merupakan seorang ahli tafsir, Imam Mujahid, berkata, aku pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin As, yang ketika itu pembantunya sedang menyembelih kambing. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, jika engkau sudah selesai dari menyembelih kambing ini, maka bagikan kambing ini dan mulailah membagikannya dari tetangga kita di sini, tetangga kita yang orang Yahudi ini. Maka salah seorang berkata, Yahudi ini engkau berikan? Kata dia, iya, berikan kepada Yahudi ini. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW, ini sami'tu Rasulullah SAW yusi bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu hatta khashina annahu sayuwarrithuhu. Nabi SAW terus saja mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga kafir. Sampai kami menyangka bahwasanya tetangga akan mendapatkan bagian dari warisan. Islam memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik dan menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua yang kafir. Allah SWT berfirman, wa in jahadak ala in tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tuamu yang kafir memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan taati mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Islam menganjurkan kita untuk saling memberikan hadiah antar sesama manusia walaupun kepada orang kafir. Bahkan dalam syariat kita, dalam Islam, zakat mal yang diambil dari harta kaum muslimin, itu diantara yang berhak menerimanya adalah al-muallaf. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang Allah sebutkan yang berhak menerima zakat, raya fuqara, fakir, miskin, amil zakat, wal muallafati qulubuhum. Muallaf ini maknanya ada 2. Bisa jadi orang yang baru saja masuk Islam, diberikan dari harta zakat agar memantapkan Islamnya, atau orang yang masih kafir yang diharapkan keislamannya, berikan dia dari harta zakat. Islam menekankan, mewajibkan untuk tetap berlaku adil dalam hukum dan peradilan walaupun kepada orang kafir. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Islam melarang keras membunuh orang kafir kecuali orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir ahlu dhimmah, kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan dalam kondisi peperangan pun Islam melarang keras untuk membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh para pendeta, pemuka agama, menghancurkan tempat ibadah agama lain, dilarang. Sebagaimana Nabi SAW wasiatkan kepada pasukan perangnya. Tidak perlu mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Islam mengajarkan toleransi bahkan kepada hewan sekalipun. Bukan hanya kepada manusia. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada hewan, kepada binatang. Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةِ. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelihlah dengan cara yang terbaik. فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian sehingga membuat hewan yang sembelihan kalian nyaman, dan hendaknya kalian menenangkan hewan sembelihan kalian. Islam mengajarkan kita bahkan bertoleransi kepada makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata kita. Kepada jin, makhluk gaib yang tidak tampak mata kita. Diajarkan adab-adab
kita terhadap mereka. Nabi SAW bersabda, La tastanju birrawthi wala bil'awam. Jangan kalian beristinja dengan kotoran kering atau dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Karena kedua hal tersebut adalah bekal makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ini makhluk yang tidak terlihat. Bagaimana lagi dengan manusia? Bahkan dalam Islam diajarkan kita bertoleransi, menjaga perasaan sampai perasaan yang sangat detail, yang sangat kecil dalam hati manusia. Nabi SAW bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajat ithnaini duna al-akhar hatta yakhtaltu bin nas, lianna dhalika yuhzinuh." Jika kalian sedang bertiga, maka jangan dua orang yang saling berbisik-bisik, yang satunya tidak diajak, karena itu pasti akan menjadikan sesuatu di dalam hati orang ketiga tersebut. Hal sedetail itu diperhatikan dalam Islam. Tidak akan kita dapati dalam agama lain. Menjaga perasaan sampai sekecil itu. Silahkan kita berbuat baik kepada mereka, orang-orang non-muslim. Silahkan. Berbuat baik, bermuamalah kepada mereka. Membantu mereka. Memberikan hadiah kepada mereka. Mereka butuh pinjaman uang, pinjamkan uang. Mereka sakit, jenguk mereka. Tapi ketika sudah sampai ke ranah keagamaan, ke ranah akidah, maka kita butuh pembatas di sini. Kita butuh sikap bara'ah. Disinilah batas toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilewati dengan alasan apapun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون